bertugas di SDN 14 Lamba, Kecamatan Parkoto, Kabupaten Agam. Saya mahasiswa BPI Bek 2 LPTQ UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Pada uji kinerja kali ini saya akan membawa tema berkaitan dengan sholat Jumat pada kelas 4. Dalam pengambilan media pembelajaran pada kali ini saya menggunakan yang pertama modul ajar, yang kedua materi ajar, yang ketiga LKPD dan instrumen penilaian. Mari saksikan video pembelajaran saya pada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat sekali anak Bapak pada pagi hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, tentu bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Penanya? Sudah. Pensilnya? Sudah. Oh, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen teman-temannya. Adakah teman-teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Hairi. Kemana si Hairi? Demam. Oh, sakit si Hairi. Mudah-mudahan teman kita yang sakit minggu depan bisa berjumpa dengan kita, ya. Nah, kita doakan. Kenapa? Mendoakan orang yang sakit itu adalah suatu pahala bagi kita. Suatu pahala bagi kita mendoakan orang yang sakit. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita melakukan pembiasaan. Nah, sebelum kita berdoa, kita lakukan pembiasaan. Nah, mari ketua kelas pimpin pembiasaan kita seperti biasa. Marilah teman-teman kita melakukan kebiasaan. Kebiasaan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa. Inilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu lillahi rabbal wa islami wa bil Muhammad
perhatikan. Doa adalah suatu kekuatan dalam kita untuk berharap kepada siapa? Allah. Nah, seperti sebelumnya Bapak menjelaskan, apapun aktivitas kita, apapun gerak-gerik yang kita lakukan, hendaklah dengan Doa. hendaklah dengan doa. Kenapa? Kekuatan doa itu sangat besar. Bayi awak dari rumah ke sekolah haruslah berdoa. Kenapa? Kita minta perlindungan dan penjagaan dari Allah. Nah, belajar pun kita selalu berdoa. Kenapa? Nabi mengajarkan kita, apapun yang kita lakukan hendaklah dengan doa. Hendaklah dengan doa. Nah, sebelum Bapak memasuki pembelajaran ataupun menjelaskan 7 pembelajaran kita pada kali ini, ada suatu pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak Bapak. Pertanyaan awal. Nah, pertanyaannya sederhana. Pernah anak-anak Bapak melihat para laki-laki pergi pada hari Jumat? Pernah. Mana yang pergi hari Jumat kamu saja itu? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Pernah anak-anak Bapak melihat orang hari Jumat Tuhan naik ke atas mimbar? Hah? Naik. Manganya? Ceramah atau khutbah. Nah, pelajaran kita kali ini menjelaskan tentang hal tersebut, menjelaskan tentang sholat Jumat. Baiklah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, lain apa? Nah, pertama ada 7 pembelajaran kita. Coba Gaston baca tujuan yang pertama. Pembelajaran 1. Menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Kedua Rafi baca. Tujuan pembelajaran 2. Menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Ketiga baca Jihan. Mempraktikkan ibadah sholat Jumat dan duha. 4 baca Abel. Menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat tahajud. Yang kelima baca Hafiza. Menemukan perilaku taat dari ibadah dan berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran kita itu mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Akan tetapi pembelajaran kita pertama kita ambil tentang sholat Jumat. Nah, tentang sholat Jumat. Baiklah anak-anak Bapak, mari kita perhatikan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, baiklah anak-anak Bapak, mari perhatikan masalah yang akan Bapak tampilkan. Nanti anak-anak Bapak memecahkan masalah ini berkaitan tentang sholat Jumat. Tolong apes banget sih, udah capek-capek jual beras buat beli chip malah lo segini. Coba, apa dia orangnya? Ada apa ini? Benar, dia laki-laki Islam, balik, berakal, sehat, merdeka, dan bukan musafir. Oke, fix, dia tersangka. Segera eksepsi dia. Siap. Lu bentar-bentar, kalian mau apa sih ini? Ayo. Oke, selesai. Aduh, kalian ini kurang kerjaan apa? Udah tahu gue cowok, kenapa didadarin kayak gini sih? Oh, jadi kamu cowok? Kita kira cewek ya? Iya. Kalian gak lihat apa? Bumi setebal ini, masa dibilang cewek? Oke, kalau kamu cowok, coba dengar itu suara apa?
suara Bilal Jumat. Benar kan? Pasti benar dong. Pinter. Terus kenapa masih di sini? Gak segera ke masjid? Hah? Makanya tadi kita make upin jadi cewek. Bukan gitu. Aku memang tadi niatnya mau sholat Jumat sendiri. Dengar ya, sholat Jumat itu wajib berjamaah. Gak bisa dilakukan sendiri. Serius begitu? Benar. Kecuali ada uzur. Misal lagi sakit parah, ada bencana alam, atau hal lainnya yang membahayakan diri, baru boleh diganti dengan sholat zuhur sendiri di rumah. Memang apa resikonya jika meninggalkan sholat Jumat? Hendaknya suatu kelompok mengakhiri perbuatannya dalam meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menguji mati hati mereka. Kemudian mereka menjadi lalai sungguhan. Sekarang masuklah dalam jurang api itu. Tidak, aku tidak mau. Itu adalah tempat orang munafik. Dengar ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur, maka ia dicatat termasuk orang-orang munafik. Ya. Alhamdulillah, aku tidak mau seperti itu. Ya udah, buruan berangkat. Atau mau kita carikan cewek beneran? Bah, jangan. Iya, aku berangkat sholat Jumat sekarang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, anak-anak bapak kan dalam memperhatikan kan videonya. Nah, apa permasalahan yang terjadi dalam video tersebut? Meninggalkan sholat Jumat. Berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, apa lagi? Menjual beras untuk membeli chip. Kenapa? Untuk tidak melakukan sholat Jumat. Apa lagi tadi yang tergambar di dalam video tersebut? Ayo. Orang meninggalkan sholat Jumat termasuk orang yang munafik. Orang yang meninggalkan sholat Jumat termasuk orang munafik, kata Selfie. Bagus sekali. Apa lagi? Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur termasuk orang munafik. Bagus. Lebih tepat lagi. Apa lagi? Ayo. Ada? Banyak tergambar tadi. Apa lagi? Abel? Yang meninggalkan sholat Jumat akan berdosa. Yang meninggalkan sholat Jumat akan berdosa. Apa lagi? Apa lagi? Ada tadi? Boleh tidak melakukan sholat Jumat berjamaah ketika ada bencana atau yang mengancam nyawa. Bagus. Atau ada uzur. Apa lagi? Ayo. Itu bagus sekali, sudah bisa menganalisa permasalahan yang ada tampil. Ada satu lagi. Apa tadi? Bisa? Atau sama-sama kita jawab? Bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka. Bisa masuk neraka kalau meninggalkan Sholat Jumat. Bisa masuk neraka kalau meninggalkan sholat Jumat. Apa lagi? Ada satu yang belum terjawab. Apa? Dapat? Enggak? Laki-laki yang telah balik wajib melaksanakan sholat. Nah, itu permasalahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah bisa kan menggambarkan permasalahan ataupun menganalisa masalahnya? Bisa. Nah, Bapak lanjut kepada materi pembelajaran kita berkaitan dengan sholat Jumat. Perhatikan ya materinya nanti. Ini materi kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, pengertian kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah,
bersolawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal-hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awalan niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardhu jumu'ati ra'ataini mustaqbilal qiblati hada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu materi kita yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bisa dipahami? Nah, anak-anak Bapak sudah memperhatikan video berkaitan dengan sholat Jumat.
dan permasalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat tadi kan? Nah, sekarang karena anak bapak sudah membaca materinya melalui video dan juga melalui buku bacaan, sekarang bapak membagi anak-anak bapak ke dalam beberapa kelompok. Dah, kelompok pertama dinamai kelompok Fatimah. Pesertanya yang pertama ada anak kami Jihan, Fitri sama Rizka. Kelompok kedua namanya kelompok apa? Ada yang tahu? Kelompok apa? Siapa istri Rasul pertama? Kelompok Hodi. Ya, kelompok Hodijah ada Silvi, Abel sama Hafizah. Nah, kelompok ketiga ada kelompok Ali, Gastar, Rapi sama Patlan. Silahkan nama kelompoknya kembali ke kelompok yang telah Bapak tunjukkan. Nah, ini ada tempat mengerjakan tugasnya. Ada dua. Yang pertama ada nanti anak-anak bapak menuliskan 5 rukun khutbah tadi. Lah, kan tadi dijelaskan kan? Yang kedua, anak bapak nanti menuliskan tata cara sholat Jumat. Dah, hanya ada di sini. Tolong ketua kelas ambil lembar tugasnya ke depan. Ketua kelas. Nah, ini ketua kelas bagikan ke setiap kelompok. Dua kedua-duanya. memakai pakaian yang itu. Siap tugas kelompoknya? Sudah. Nah, karena sudah siap, mari kita tampilkan kelompok yang pertama, kelompok Fatimah. Kelompok Fatimah silakan maju. Perhatikan kelompok Fatimah membacakan tugas kelompoknya. Sebutkan 5 rukun khutbah Jumat. 1. Membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Membaca wasiat takwa. 4. Membaca 1 ayat Al-Quran. 5. Membaca doa untuk orang mukmin. Nah, dari kelompok Ali dan kelompok Khadijah ada yang ditanyakan? Ada? Ada. Dari kelompok mana dulu yang ingin bertanya? Berarti kelompok Khadijah apa yang ingin ditanyakan kepada kelompok Fatimah? Sebutkan rukun khutbah Jumat yang ketiga. Sebutkan rukun khutbah Jumat yang ketiga.
Rukun Jumat yang khutbah yang ketiga adalah membaca wasiat takwa. Nah, rukun khutbah yang ketiga membaca wasiat takwa. Nah, duduk silakan, beri aplaus dulu kepada kelompok. Nah, silakan kelompok. Nah, selanjutnya karena tugas kelompoknya sudah dibacakan di depan, mari kita menyimpulkan tugas yang telah dibacakan. Yang pertama diawali dari rukun khutbah. Rukun khutbah tadi ada berapa? 5. Yang pertama Membaca pujian kepada Allah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. 3. Membaca wasiat. 4. Membaca wasiat. Nah, itu materi kita yang telah tugas diberikan. Selanjutnya, nah, setiap kelompok nanti memberi pertanyaan lah kepada kelompok lain. Semuanya dapat giliran. Dapat giliran pertanyaan. Nanti jawabannya silahkan ditempel di sini. Ya, dari jawabannya silakan tempel di sini nanti ya. Misalnya jawaban nomor 1, dijawab oleh Fatlan. Silakan di mana pertanyaannya diletakkan pada jawaban yang sesuai. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua, tata cara sholat Jumat. Nah, untuk yang pertama, Bapak minta kepada Fatlan memberi pertanyaan sesuai yang di papan. Yang mana yang ingin Fatlan beri pertanyaan kepada Jihan? Syarat wajib. Jihan, ambil kertas ini, pilih yang mana syarat wajib sholat. Maju ke depan Jihan. Nah, ini kertasnya ya. Di kertas ini dipilih lalu ditempel di depan. Pilih aja satu yang mana yang termasuk syarat wajib sholat. Pilih aja satu. Nah, tempel. Yang mana syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat itu ambil. Nah, tempelkan di papan. Nah, lem di belakang. Diambilnya syarat wajib sholat Jumat yang pertama diletaknya merdeka. Silakan Jihan duduk. Selanjutnya Gastan memberi pertanyaan kepada Fitri. Yang mana? Bertanya dari 2 Tata cara sholat Jumat. tata cara sholat Jumat. Silakan Fitri ambil kertasnya. Yang mana tata cara sholat Jumat? Nah, bagus. Selfie memberi pertanyaan kepada Gastan. Yang mana? Antara 2 yang mana? Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Silakan Gastan. Ambil satu. Pakai lem. Tempel aja pangkal sama ujung. Dah.
Nah. Selanjutnya Abel memberi pertanyaan kepada Rafi. Tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat, Rafi ambil. Nah, ambil lemnya. Lem aja ujung sama pangkalnya. Nah. Nah. Bisa? Bapak bantu. Nah. Selanjutnya Hafizah memberi pertanyaan kepada Fadlan. Tata cara sholat Jumat. Fadlan ambil tata cara sholat Jumat. Ambil, nah, tempelkan pangkal sama ujungnya. Nah, tempel tata cara sholat Jumat. Dah. Nah, udah. Selanjutnya satu lagi, Oriska memberi pertanyaan kepada Silvi. Apa? Berarti tata cara sholat Jumat Silvi ambil. Yang mana tata cara sholat Jumat? Ambil Silvi. Nah, tempelkan. Gitu. Ya, tempelkan. Ya, sini satu, sini satu. Ini satu. Nah, tempel. Nah. Sekali. Nah, berarti inilah anak-anak Bapak sudah bisa memahami materi kita pada kali ini. Beri aplaus dulu. Nah, baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita menutup pelajaran, karena bel istirahat telah berbunyi juga, mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Diawali dari pengertian sholat Jumat. Mari bersama-sama, apa pengertian sholat Jumat tadi? Sholat yang dilakukan di waktu Jumat, secara berjamaah di waktu Jumat. Nah, itu secara sederhananya pengertian. Ulangi sekali lagi, apa tadi pengertian? Di waktu zuhur atau dinamakan dengan sholat Jumat. Yang kedua, syarat wajib sholat Jumat yang pertama. Kalau seharusnya yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, berakal atau baligh. Ketiga, laki-laki. 4, merdeka. 5, tidak ada halangan atau uzur. Yang selanjutnya tata cara sholat Jumat yang pertama, mandi terlebih dahulu. Kedua, bersih dan ketiga, memakai pakaian. 4, menunggu sampai berzikir. Kelima, laksanakan sholat tahiyatul masjid. 6, hadir sholat dan muazzin. 7, jamaah 2 kali. 2 kali khutbah. Nah, itulah sebagian tata cara sholat Jumat. Nah, baiklah anak-anak Bapak, untuk minggu depan
tolong baca tugas ataupun materi kita berkenaan dengan apa? Sholat duha. Materi kita minggu depan berkaitan dengan sholat duha. Tolong dibaca di rumah sebelum pelajaran dimulai minggu depan, nanti akan Bapak tanya. Yang kedua, kerjakan tugasnya di rumah atau LKS-nya halaman 156 ya. Halaman 150. Nah, itu 2 tugas anak Bapak di rumah. Yang pertama tadi apa? Membaca ringkasan materi tentang sholat duha. Yang kedua apa? Mengerjakan LKS halaman 150. Nah, baiklah Bapak cukupi pelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai.